Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Rick karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, episode ini masih berlanjut dari episode sebelumnya. Seri kata tentang kata jatuh. Masih ada peribahasa yang belum aku bahas, yaitu sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Apa itu tupai? Tupai itu binatang yang berbulu coklat atau abu-abu. Tupai itu imut banget, lucu. Dia suka makan kacang-kacangan. Jadi tinggalnya pasti di tempat yang banyak pohon atau tumbuhannya, seperti hutan dan kebun. Tupai suka melompat. Waktu melompat, dia bergerak, berpindah. Misalnya dari satu pohon ke pohon yang lain. Tupai jago melompat. Bisa sejauh 3 meter atau bahkan lebih. Nah, jadi apa arti peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga? Artinya, sehebat atau sepintar apapun seseorang, pasti suatu saat bisa mengalami kegagalan atau kesalahan. Menurutku, ada 2 cara kita bisa memahami peribahasa ini. Yang pertama, peribahasa ini menyampaikan pesan untuk kita jangan sombong. Kalau sudah berhasil, sudah jadi kaya, jangan merasa sudah di atas dan tidak akan jatuh lagi. Roda selalu berputar. Ada saatnya kita di atas dan ada saatnya kita di bawah. Begitulah roda kehidupan. Dan cara yang kedua untuk memahami peribahasa ini adalah dengan melihat pesan semangat di baliknya. Jatuh atau gagal adalah hal yang normal. Tupai yang pandai melompat saja bisa jatuh, apalagi kita. Jadi wajar banget kalau salah atau gagal, karena manusia tidak ada yang sempurna. Nah, aku mau curhat sedikit nih. Beberapa hari yang lalu, aku mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaanku. Berhenti keluar dari kerja. Karena stres, tekanan yang terlalu besar. Aku sempat berpikir, wah, cepat sekali ya aku menyerah. Cepat sekali gagal. Mungkin aku tidak sehebat, tidak sekuat yang aku kira sebelumnya. Baru lompat beberapa meter, sudah jatuh. Tapi ya, memang aku sudah lelah memperjuangkan pekerjaan yang bukannya membuatku bertumbuh,
tapi hanya memberikan tekanan setiap hari. Awalnya aku sempat berpikir, mungkin aku capek kerja karena enggak betah tinggal di Jakarta. Mamaku bilang, mungkin enggak cocok ngajar di TK. Lebih cocok mengajar anak-anak yang besar, misalnya SMP atau SMA. Tapi setelah dipikir-pikir, bukan itu alasannya. Karena aku sangat senang belajar dan bermain dengan anak-anak kecil. Waktu mengobrol dengan mereka, aku juga merasa senang, bahkan terhibur. Jadi lupa dengan tekanan kerja. Nah, mungkin para pendengar masih ingat episode yang berjudul Yang Waras Ngalah. Dan aku sempat bercerita tentang seorang rekan kerjaku yang sifatnya aneh. Dan ternyata itulah sumber lelahku. Bekerja dengan dia memberikan tekanan yang begitu besar. Jadi, setelah aku menjelaskan kepada pihak manajemen sekolah kenapa aku memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengakhiri kontrak kerjaku, mereka langsung bergerak mencari sumber masalah. Dan sampai saat ini, pihak manajemen sekolah belum mengambil keputusan karena ada sangat banyak hal yang harus dipertimbangkan, dipikirkan sebelum mengambil keputusan. Bukan cuma aku saja, tapi rekan kerja lain juga banyak yang tidak suka sifat orang ini dan caranya bekerja. Saat ini aku hanya bisa berserah dan percaya kepada pihak manajemen. Apapun keputusan mereka, aku akan hadapi. Mungkin kali ini aku seperti tupai yang jatuh. Tapi apapun yang terjadi, aku sudah siap. Kalaupun aku keluar, ada banyak hal yang bisa aku kerjakan. Aku bisa punya waktu dan tenaga lagi buat melakukan hobi-hobiku, seperti menari dan belajar bahasa. Tentu saja, aku tetap terus mengerjakan podcast ini dengan lebih semangat. Nah, episode kali ini sampai di sini. Para pendengar, pernah tidak seperti tupai yang melompat lalu jatuh? Bagaimana cara kalian menghadapi kegagalan? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast serta membagikan podcast ini di media sosialmu supaya semakin banyak orang yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.